dengar kalau rakyat Indonesia menanggung hutang negara 28 juta per orang? Sebenarnya itu bukan cerita baru. Sejak 1949 kita sudah menanggung hutang warisan Hindia Belanda. Cerita itu bermulai dari kedatangan kembali Belanda dan sekutu pasca kemerdekaan. Secara de facto, Bung Karno dan Bung Hatta telah membacakan proklamasi kemerdekaan kita pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun kita belum terlepas dari pengaruh Belanda yang sangat berambisi memiliki Indonesia. Di buku pelajaran sejarah kita kenal NICA atau Netherlands in the Civil Administration datang membonceng tentara sekutu yang baru saja mengalahkan Jerman dan Jepang pada Perang Dunia Kedua. Imbasnya selama 4,5 tahun kita harus kembali berperang melawan Belanda. Banyak prajurit yang gugur. Rakyat juga menanggung perihnya sebuah pengorbanan. Pertempuran Surabaya 10 November, Bandung Lautan Api, pertempuran Ambarawa, bahkan kejadian pembantaian rakyat Indonesia oleh Westerling juga terjadi di masa itu. Para tokoh-tokoh bangsa pun harus melakukan diplomasi internasional untuk mempertahankan kedaulatan negara. Antara lain, Perjanjian Linggarjati, Belanda mengakui Sumatera, Jawa, Madura ada Indonesia. Namun perjanjian ini dilanggar oleh Belanda melalui agresi militer satu. Kemudian Perjanjian Renville 17 Januari 1948, PBB ikut menjadi penengah dengan menunjuk Australia dan Belgia sebagai komite tripartit. Perundingan ini dilakukan di kapal USS Renville yang berlabuh di Tanjung Priuk. Perjanjian ini kembali dilanggar oleh Belanda dalam agresi militer 2, sehingga kita harus membuat pemerintahan darurat yang beribu kota di Bukit Tinggi. Kemudian dilakukan lagi perundingan yang ketiga dinamakan Rom-Royen 7 Mei 1949, diambil dari nama perwakilan Indonesia Muhammad Rom dan Belanda Van Royen. Setelah panjangnya perjuangan baik di medan pertempuran maupun via jalur diplomasi, 23 Agustus 1949 di Den Haag dengan di bawah pengawasan PBB yang diwakili oleh Amerika Serikat, diadakanlah sebuah pertemuan yang familiar kita sebut dengan nama Konferensi Meja Bundar, di mana akhirnya Belanda mengakui kedaulatan. Namun kedaulatan ini didapatkan dengan syarat yang cukup menyakitkan. Indonesia yang saat itu diwakili oleh Muhammad Hatta dan Muhammad Rum dipaksa untuk mewarisi hutang Hindia Belanda senilai 6,5 miliar gulden. Jelas kita berang dan menolak karena sama saja artinya kita membiayai penyerangan Belanda kepada rakyat kita sendiri. Hal ini membuat kondisi tarik ulur hingga 2 November 1949. Melalui perdebatan yang alot, hutang itu turun menjadi 4,5 miliar gulden. Artinya sekarang nilainya kurang lebih 500 triliun. Indonesia mendapatkan kedaulatan dalam bentuk Republik Indonesia Serikat tanpa Irian Jaya Barat, namun tetap menjadi negeri di bawah kekuasaan Ratu Belanda. Tidak cukup sampai di situ, Indonesia tidak boleh menasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda yang ada di Nusantara. Keuntungan perusahaan Belanda pun harus ditransfer. Bahkan kita menanggung biaya hidup kurang lebih 17.000 orang ex-karyawan KNIL Belanda. Dengan menyetujui semua itu, 27 Desember 1949, pemerintah Belanda menyerahkan kedaulatan Republik Indonesia Serikat dengan harga kedaulatan yang sangat tidak masuk akal. Tapi begitulah politik menjijikkan ala Barat. Pembayaran cicilan hutang ini termasuk bunganya berlangsung hingga tahun 1956. Sementara di dalam negeri, di tengah usaha untuk membangun, ekonomi kita terus mengalami guncangan, di mana kita juga harus merevitalisasi daerah yang terkena agresi militer. Kemudian harus membayar hutang kedaulatan dari Hindia Belanda. Pemerintah terpaksa meminjam dana dari Blok Timur, yakni Uni Soviet dan sekutunya demi menjaga ekonomi dalam negeri dan tumbal warisan Hindia Belanda. Hampir 7 tahun berlalu pasca Konferensi Meja Bundar, Soekarno yang dari 1950 sudah membubarkan Republik Indonesia Serikat dan kembali ke tujuan utama membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun Irian Barat juga masih belum jelas kedudukannya. Akhirnya pemerintah mengambil tindakan tegas dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1956 tentang pembatalan hubungan Indonesia Netherlands berdasarkan Perjanjian Konferensi Meja Bundar. Pemerintah mengabaikan kesepakatan di KMB itu dan tidak lagi membayar warisan Hindia Belanda. Namun apa daya, hutang itu telah terbayar sekitar 80%. PBB yang mendengar ini memaksa Belanda dan Indonesia untuk kembali berunding. Soekarno yang kecewa melalui gerakan dari kaum buruh dan tani. Tahun 1997, beberapa perusahaan Belanda dan asing lainnya mulai dinasionalisasi. Tidak lagi secara bertahap seperti The Javas Bank yang menjadi Bank Indonesia. Nasionalisasi ini kemudian dilakukan secara serempak. Satu persatu perusahaan Belanda mulai dinasionalisasi, termasuk dalam sektor pertanian dan perkebunan, hingga gerakan pengusiran Belanda gencar terdengar. Indonesia dengan bantuan dari Blok Timur mulai mendapatkan senjata, sehingga memulai pergerakan di Irian Barat. Ditambah keluarnya perintah langsung Trikora oleh Presiden Soekarno. Kemudian melalui sidang umum PBB di New York, Irian Barat bergabung menjadi Indonesia setelah diadakannya pemungutan suara di sana.
Melihat situasi ekonomi Indonesia yang belum stabil, para rentenir dunia melalui IMF mencoba mengusulkan paket kebijakan ekonomi, termasuk pinjaman senilai 55 juta US dollar. Ini dilema bagi Soekarno karena dia adalah orang yang sangat anti dengan kapitalis barat dan imperialisme. Namun dia harus memikirkan stabilitas ekonomi bangsa. Rencana ini sangat ditentang jelas oleh PKI, partai pendukungnya, juga kelompok lain seperti NU, Partai Kristen, hingga beberapa kelompok mahasiswa. 1963 di tahun yang sama, Inggris, Amerika baru saja memberikan kedaulatan bagi Malaysia, di mana Soekarno juga sedang mengkampanyekan Ganyang Malaysia dengan bentuk poros Jakarta, Peking, Phnom Penh, dan Pyongyang. Amerika Serikat memaksa Indonesia menghentikan gerakan itu dan menjadikan itu sebagai syarat untuk peminjaman IMF. 17 Agustus 1965, melalui pidato kemerdekaan yang berapi-api dengan gagah berani, Soekarno menyampaikan, Itulah tatkala saya berkata beberapa tahun yang lalu, go to hell with your aid. ini menandai berakhirnya Indonesia dari keanggotaan IMF dan PBB. Apakah Amerika kesal? Mungkin saja, karena dana yang digunakan Belanda untuk agresi ke Indonesia merupakan bantuan pemulihan dari Amerika melalui program Marshall Plan. Seperti yang kita tahu, 2 bulan kemudian Insinyur Soekarno lengser dari kekuasaannya melalui gerakan 30 September PKI. Perjanjian 1966 membuat Indonesia harus mengembalikan sisa hutang warisan tersebut, termasuk kerugian-kerugian akibat nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda. 4,5 miliar ditambah 600 juta gulden ditambah bunga-bunganya. Disinilah bermula kisah mesra IMF dan Indonesia. Setelah menyetujui pembayaran itu, Indonesia kembali menjadi anggota PBB dan IMF. Dari presiden yang anti kapitalis kolonialis namun cukup kiri, ke presiden yang kita kenal sebagai bapak pembangunan, dengan IMF atau Amerika sebagai sponsor utamanya. Putus dengan Soekarno, mesra zaman Soeharto. Dikutip dari Histori Bersama, pada musim panas 2003 diumumkan bahwa Indonesia telah melunasi pembayaran hutang yang disepakati pada tahun 1966 kepada Belanda. Hal ini diketahui setelah kantor administrasi yang bertanggung jawab atas penyelesaian masalah ini, Klemindo dan Belindo, dibubarkan dari Bursa Amsterdam pada bulan Maret tahun 2003. Saat itu publik baru tahu ternyata harga yang dibayar untuk kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia ini sangat memilukan. Bagaimana mungkin negara yang dijajah memiliki hutang kepada penjajah?